Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan memenuhi persyaratan tugas UAS dari kewarganegaraan. Di sini saya mengambil judul dari otonomi daerah. Jadi, apa sih otonomi daerah itu? Jadi, otonomi daerah itu mempunyai dua penjelasan. Ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan ada di Undang-Undang 32 di tahun 2004. Jadi, otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 bertujuan untuk memberikan dan wewenangan kepada daerah yang memenuhi syarat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, serta melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, otonomi daerah pada masa ini lebih menekankan pada efisiensi administrasi dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memiliki cakupan yang sangat luas yang bertujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keanekaragaman. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memberikan ruang bagi pengembangan inisiatif lokal. Dan tujuannya itu juga mempunyai dua cakupan penjelasan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan di Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 otonomi daerah dimaknai sebagai hak daerah yang memenuhi syarat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang bertujuannya yang utama yaitu untuk meningkatkan efisiensi atau daya guna dan efektivitas atau hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Pada era ini, otonomi daerah masih bersifat terbatas dan lebih menekankan pada aspek administratif. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu memiliki konsep otonomi daerah yang mengalami perluasan makna, tidak hanya sekedar hak untuk mengurus daerah sendiri, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan hasilnya yang bertujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan demokrasi, serta menciptakan keadilan dan pemerataan ini. Jadi undang-undang ini juga menekankan pentingnya keseimbangan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk mempertimbangkan potensi lokalnya, begitu. Jadi yaitu perkembangan ini menunjukkan paradigma dari otonomi yang bersifat administratif yang sempit menuju otonomi yang lebih substansial, di mana daerah ini memberi kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan diri sesuai karakteristik dan potensi lokal dengan tetap dalam kerangka negara Republik Indonesia ini mengimplementasikan otonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dan otonomi daerah pun mempunyai 6 penjelasan manfaatnya. Penjelasan yang ke-1 yaitu tujuan otonomi daerah.
Otonomi daerah itu bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Jadi hal ini juga dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi lokal serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip utama otonomi daerah. Contohnya ada peningkatan kualitas pelayanan publik yang memastikan layanan dasar seperti kesejahteraan, pendidikan, dan infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat secara merata dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu ada pelestarian budaya dan identitas daerah. Jadi contohnya itu melindungi dan mempromosikan kearifan lokal serta nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khasnya. Dan yang keempat yaitu peningkatan investasi dan komoditas daerah. Contohnya yaitu menarik investasi secara mengoptimalkan sumber daya unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima yaitu pengembangan kapasitas sumber daya atau SDM. Contohnya yaitu meningkatkan keterampilan kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang keenam yaitu percepatan penggunaan berkelanjutan. Contohnya yaitu memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk berkelanjutan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh. Tujuh yaitu penguatan demokrasi lokal. Contohnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambil keputusan dan pengawasan pembangunan. Mungkin otonomi juga mempunyai tantangan hambatan, yaitu ada tantangan umum. Contohnya dokumen menyebutkan adanya upaya pengorganisasian militer dan keterlibatan masyarakat dalam suatu perjalanan ke Jepang yang mungkin mengiklasikan tantangan terkait keamanan, kerjasama internasional, ataupun pembangunan infrastruktur. Atau contoh lain ada pula referensi tentang pembangunan situs warisan budaya di Asia yang bisa menjadi tantangan dalam pelestarian budaya ataupun proyek pembangunan. Dan yang kedua yaitu daftar hambatan spesifik. Jadi ada beberapa poin meskipun banyak tapi kita lanjutkan. Yang ke satu yaitu keterbatasan sumber daya, misalnya tuh anggaran SDM. Dan yang kedua yaitu masalah infrastruktur atau seperti akses jalan atau transportasi. Dan yang ketiga yaitu isu atau keamanan atau konflik yang disebut dalam konteks militer. Dan yang terakhir yaitu hambatan budaya atau administratif, atau contohnya seperti birokrasi yang sangat rumit. Dan otonomi juga mempunyai dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pendukung otonomi daerah. Jadi menjelaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada kunci kemampuan keuangan atau kumapori. Contohnya itu ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pembangunan daerah. Dan yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia atau kumanipori mauzumin. Dan yang ketiga kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat yang kompeten. Dan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat atau kotalji realai kulaloi mari anatar. Dan yang keempat yaitu keterlibatan aktif warga negara dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dan yang keempat yaitu tata kelola yang karya maniksoe, penyelenggaraan transaksi atau intasibilitas dan efisiensi dalam pemerintahan daerah. Dan yang kedua yaitu syarat tambahan. Contohnya infrastruktur yang memadai fasilitas pendukung seperti jalan, listrik, dan komunikasi. Dan ada juga peraturan yang jelas, kerangka hukum yang mendukung otonomi daerah, dan ada juga
tentang organisasi dan manajemen yang efektif dengan sistem kinerja dan struktur dan profesional. Dan yang ketiga yaitu tantangan yang terjerat. Contohnya, jika faktor-faktor di atas tidak terpengaruhi otonomi, dapat gagal mencapai tujuannya. Dengan contoh yaitu keterbatasan anggaran atau SDM yang tidak kompetentif atau konten dapat menghambat kemajuan daerah. Dan otonomi juga mempunyai daerah pemerintahan dan daerah dalam implementasi otonomi daerah, yaitu mempunyai 3 fungsi utama daerah otonomi, yaitu yang ke-1 fungsi layanan atau servicing foundation. Contohnya yaitu menyediakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu fungsi pengaturan regulating function atau membuat peraturan dan kebijakan daerah untuk mengurus kepentingan lokal sesuai kebutuhan manusia. Dan yang ketiga yaitu fungsi pemberdayaan empowering function atau meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif dan pengembangan potensi lokal. Jadi yang terakhir itu tujuan otonomi daerah yaitu membangun berbasis potensi lokal atau memperkuat demokrasi di tingkat daerah melalui partisipasi masyarakat. Adapun yang kedua yaitu faktor pendukung kausalitas sumber daya manusia atau stabilitas politik dan keuangan daerah atau peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dan yang ketiga yaitu tantangan ketergantungan pada pemerintahan pusat dalam hal penandaan dan kebijakan. Contohnya perlu koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mungkin cukup penjelasan dari saya tutup dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.